Baik, sebelumnya selamat siang Bu Panca dan selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Iga Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil kerja saya untuk membuat ulasan atau resume mengenai stabilisasi dan pemantauan lereng tambang dalam mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk pendahuluannya yaitu stabilitas lereng ini merupakan aspek kritis dalam operasi tambang terbuka karena berkaitan langsung dengan keselamatan, kontinuitas produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Kegagalan atau failure pada lereng yang tidak terduga dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan peralatan, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Beberapa poin yang dapat diambil yaitu geometri lereng yang curam akibat penggalian besar-besaran, kemudian kondisi geologi yang kompleks dan variabel, kemudian pengaruh air tanah dan curah hujan yang tinggi, aktivitas seismik dan getaran akibat peledakan, serta perubahan musiman yang mempercepat pergerakan lereng. Nah, poin-poin ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada lereng. Nah, kemudian ada klasifikasi metode stabilisasi lereng yang meliputi teknik geometris, teknik hidrologis, dan teknik mekanis. Nah, pada slide ini mengenai klasifikasi metode stabilisasi lereng terdapat 3 poin, yaitu teknik geometris, hidrologis, dan mekanis atau geomekaniknya. Nah, metode stabilisasi ini dikategorikan berdasarkan pendekatan teknis untuk meningkatkan stabilitas lereng tambang. Yang pertama, ada aspek geometris atau teknik geometris. Di sini pada teknik geometris ini mengubah geometri lereng untuk meningkatkan faktor keamanan melalui pengurangan sudut kemiringan dan pembentukan bench. Kemudian pada teknik geometris ini dilakukan beberapa aktivitas seperti removal material tidak stabil dari crash atau two, kemudian pembentukan multi bench configuration, serta resloping dan pemotongan lereng atau slope flattening. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu teknik hidrologis. Di sini dilakukan pengelolaan air permukaan dan air tanah untuk mengurangi tekanan air pori dan meningkatkan kekuatan geser tanah atau batuan. Dan beberapa poin yang dilakukan pada aspek hidrologis ini mencakup surface drainage atau drainase di permukaan, kemudian drainase di subpermukaan, serta dewatering system untuk menurunkan muka air tanah. Dan yang ketiga merupakan teknik mekanis atau geomekaniknya yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan geser massa tanah atau batuan melalui perkuatan eksternal dan internal. Pada geomekanik ini dilakukan beberapa aktivitas seperti melakukan penyanggaan atau rock bolts dan anchors untuk perkuatan batuan, kemudian seperti soil nailing untuk stabilisasi tanah kohesif,
kemudian growthing untuk mengisi void dan meningkatkan kekuatan, serta surface protection seperti vegetasi dan wire mesh. Nah, kemudian ada metode stabilisasi rock balls dan anchor. Di sini terdapat prinsip, saya lampirkan prinsip kerja dan keunggulan dari metode stabilisasi ini. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri ini merupakan yang pertama, lubang bor ke dalam lereng pada interval yang strategis. Yang kedua, kemudian barbaja atau kabel dimasukkan dan di-grout pada tempatnya. Kemudian ancor mentransfer beban dari lapisan tidak stabil ke strata stabil. Kemudian yang terakhir ada instalasi optimal, di mana tegak lurus terhadap join untuk menangkap diskontinuitas. Kemudian keunggulan dari metode stabilisasi ini merupakan meliputi kekuatan tarik yang tinggi, instalasi relatif cepat, dapat digunakan pada berbagai kondisi batuan, serta efektif untuk lereng dengan ketinggian sedang hingga tinggi. Kemudian ada teknik stabilisasi lereng tambang. Di sini ada 6 poin, yaitu rock bolts dan anchors, soil nailing, retaining structure, grouting technique, surface protection, dan water management. Yang pertama, rock bolts dan anchor, yaitu barbaja di-grout ke dalam lereng batuan untuk mencegah terlepasnya blok dari diskontinuitas. Kemudian self-drilling anchors menggabungkan proses pengeboran dan grouting simultan untuk efisiensi yang tinggi. Yang kedua ada soil nailing. Nah, soil nailing ini dilakukan ketika batang baja dipasang ke lereng tanah kohesif, menciptakan massa yang diperkuat. Efektif untuk high wall dengan kombinasi shortcrete sebagai perlindungan permukaan. Kemudian yang ketiga ada retaining structures, yaitu gravity walls, cantilever walls, gabions, dan MSE walls secara fisik menahan massa tanah. Pemilihan retaining ini tergantung pada ketinggian lereng dan kondisi tanah pada lereng tersebut. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat ada grouting technique, yaitu dengan menginjeksi material sementara atau kimia untuk meningkatkan sifat mekanis seperti permeation grouting, yaitu mengisi void tanah berpasir. Kemudian ada compaction grouting, yaitu menggusur dan memadatkan tanah. Kemudian ada fracture grouting, yaitu mengisi retakan batuan. Dan poin yang kelima merupakan ada surface protection yang dilakukan vegetasi, biomass, geoscientists, dan wire mesh untuk mencegah erosi dan rockfall minor. Cost efektif untuk masalah permukaan. Kemudian yang poin yang terakhir ada water management dengan melakukan langkah kritis pertama dalam stabilisasi. Drainase efektif dapat meningkatkan margin keamanan dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian di sini terdapat peralatan monitoring yang merupakan instrumentasi geoteknik. Nah, yang pertama di sini ada beberapa peralatan, ada 4 peralatan, yaitu inclinometer, extensometer, piezometer, dan crackmeter. Nah, untuk inclinometer sendiri ini, inclinometer ini untuk mengukur perpindahan horizontal sepanjang berbagai ke dalam borehole untuk mengidentifikasi bidang gelincir, yang meliputi traversing, yaitu pembacaan periodik manual,
kemudian in place atau IP yang merupakan sensor real time untuk monitoring, kemudian ada horizontal untuk profil settlement dan heave vertical. Kemudian ada extensometer. Extensometer ini digunakan untuk mengukur pergerakan tanah atau batuan sepanjang sumbu tunggal, monitoring settlement, heave, dan displacement pada kedalaman spesifik. Nah, extensometer ini meliputi rod extensometer, magnetic, dan vibrating wire. Nah, untuk rod extensometer ini dilakukan ancur di kedalaman tertentu dapat otomatisasi. Kemudian untuk magnetik merupakan seri magnet di akses pipe yang digunakan untuk monitoring lereng, kemudian vibrating wire yang memiliki akurasi tinggi dan remote monitoring. Kemudian ada piezometer. Nah, piezometer ini digunakan untuk monitoring tekanan air pori, parameter kritis stabilitas, vibrating wire, standpipe, atau pneumatic type. Nah, data piezometer ini memiliki data vital untuk memahami pengaruh air tanah. Kemudian yang terakhir ada crackmeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan lebar tension cracks di lereng. Type extensometer ini dan vibrating wire itu digunakan untuk memonitoring lereng secara real time untuk early warning atau untuk mitigasi atau semacam peringatan. Kemudian berikut terdapat peralatan monitoring remote sensing atau peralatan monitoring yang bisa dilakukan jarak jauh atau di remote gitu. Nah, yang pertama ada slope stability radar yang menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi untuk memindai terrain, memberikan data real time tentang ketidakstabilan potensi dengan akurasi sub-milimeter. Nah, terdapat jenis-jenis radar, yaitu dua dimensi real aperture radar atau RAR, yaitu untuk memonitoring area luas untuk periode panjang, bahkan di area non-kritis. Kemudian 3 dimensi RAR, yaitu presisi tinggi untuk area yang menimbulkan ancaman potensial atau langsung. Kemudian ada jenis radar yang ketiga, ada 2 dimensi Scientific Aperture Radar atau 2 dimensi SAR, yang memberi gambaran resolusi tinggi dengan kemampuan penetrasi lingkungan. Nah, keunggulan dari alat SSR ini atau Slope Stability Radar ini memiliki keunggulan coverage area penuh tanpa perlu reflektor terpasang di dinding, kemudian gelombang radar menembus hujan, debu, dan asap untuk pengukuran reliable, dan deteksi pergerakan deformasi dengan akurasi submilimeter. Jadi, slope stability radar ini alatnya seperti yang terdapat pada gambar ini. Slope stability radar ini merupakan alat monitor atau alat yang digunakan untuk memonitor lereng, pergerakan lereng atau ketidakstabilan lereng menggunakan sistem radar. Nah, kemudian untuk peralatan monitoring selanjutnya yaitu ada LIDAR atau Light Detection and Ringing yang menggunakan laser untuk mengukur jarak dan menciptakan model 3 dimensi permukaan beresolusi tinggi yang mana
peralatan ini tuh sangat efektif untuk pemetaan topografi dan asesmen karakterisasi struktur geologi. Nah, untuk gambaran alatnya tuh dapat dilihat di gambar berikut. Dia tuh bentuknya seperti drone. Nah, aplikasi LiDAR tambang ini, nah, LiDAR sendiri ini juga memiliki pengaplikasian atau dapat dilakukan di tambang, yaitu pada surface mining. Itu biasanya alat ini digunakan untuk pemetaan pit walls, monitoring deformasi slope, dan karakterisasi diskontinuitas struktural. Kemudian untuk di underground, alat ini tuh digunakan untuk monitoring di terowongan, deteksi pergerakan, ground support. Dan untuk di pit wall, itu dapat digunakan sebagai uh, dapat dipindai dari 3 sampai 4 setup dan mengintegrasikan point plus 3 dimensi dengan gambar digital. Jadi nanti hasil dari pengukuran tersebut dapat dapat dibuat model 3 dimensi seperti gambar yang tertera sebagai berikut. Nah, keunggulan dari alat ini, yang pertama, akurasi submilimeter dalam real time, kemudian dataset besar dan akurat dapat diperoleh dengan cepat, exposure minimal personal di area tidak aman, dan data langsung dalam format elektronik atau eliminasi input atau meminimalisir adanya input error. Kemudian alat yang ketiga itu ada UAV drone atau Unmanned Aerial Vessel untuk memonitoring lereng. Nah, alat ini berupa drone yang dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk memonitoring lereng, UAV ini telah mentransformasi monitoring geoteknik di tambang terbuka dalam dekade terakhir, menyediakan solusi yang cost efektif dan fleksibel untuk asesmen stabilitas lereng. Nah, UAV ini memiliki sensor yang meliputi RGB cameras, kemudian LiDAR sensor, thermal imaging, dan hyperspectral sensor. Nah, kelebihan dari alat ini itu tanpa infrastruktur yang ekstensif, kemudian relatif ekonomis, kemudian fleksibilitas operasional yang tinggi, dan dapat dilakukan monitoring jarak jauh. Kemudian pengaplikasiannya pada tambang, yaitu untuk mengidentifikasi zona instabilitas atau mengidentifikasi zona yang tidak stabil, kemudian memonitoring temporal change dan periodic inspections. Nah, tapi tadi ada kelebihan dari alat ini. Nah, sekarang terdapat keterbatasan dari alat ini. Nah, keterbatasan dari UAV drone ini itu ada jika terdapat kendala cuaca. Nah, jika hujan, angin, itu tidak bisa dilakukan monitoring menggunakan UAV drone ini. Kemudian data yang terdapat di drone tersebut itu bisa overload, kemudian keterbatasan baterai dan payloadnya. Nah, poin-poin tadi merupakan keterbatasan dari si alat UAV drone ini. Nah, kemudian ada sistem monitoring yang terintegrasi. Nah, pendekatan terbaik untuk monitoring stabilitas lereng adalah mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi lereng dan perilakunya. Berikut terdapat komponen sistem terintegrasi dan manfaat integrasi. Nah,
Komponen sistem terintegrasi meliputi instrumentasi geoteknik in situ seperti inclinometer, extensometer, dan piezometer, kemudian remote sensing system seperti SSR, LIDAR, dan UIV, kemudian sistem akuisisi data otomatis dengan telemetri, platform software untuk integrasi dan analisis data, serta early warning system untuk threshold alarms. Kemudian ada manfaat dari sistem monitoring yang terintegrasi ini meliputi validasi silang data dari multiple source, deteksi dini perubahan kondisi lereng, real time assessment untuk decision making, optimalisasi placement dan jumlah instrumen atau jumlah alat, kemudian reduce false alarm melalui data correlation. Nah, berikut adalah contoh studi kasus pada tambang. Nah, dengan suatu tambang batu bara dengan kondisi high wall setinggi 120 meter, sudut lereng 45 derajat dengan struktur geologi kompleks termasuk lapisan lemah dan air tanah aktif. Nah, dari kondisi geologi tersebut, dari kondisi tambang batu bara tersebut, memiliki solusi stabilisasi seperti optimasi geometri dengan multi-bench, kemudian dilakukan drainase untuk menurunkan muka air tanah, horizontal drainase untuk menurunkan muka air tanah, kemudian rock bolting pada zona diskontinuitas kritikal, surface protection seperti wire mesh dikombinasikan dengan shortcrete, dan surface drainase untuk air hujan atau membuat drainase permukaan untuk mengelola air hujan. Nah, kemudian terdapat sistem monitoring juga pada kondisi geologi tersebut, pada kondisi lereng tersebut. Nah, sistem monitoringnya dapat dilakukan SSR. Yang pertama dapat dilakukan SSR untuk real-time monitoring seluruh high wall. Kemudian yang kedua dapat dilakukan in-place inclinometer di zona kritis. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan piezometer network untuk air tanah. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan UAV drone surveys bulanan untuk dokumentasi. Kemudian yang kelima ada dilakukan crack meter di tension cracks teridentifikasi atau di zona retakan yang teridentifikasi. Kemudian yang terakhir dilakukan integrasi dashboard dengan threshold alarms atau dengan memberikan peringatan dini. Nah, hasilnya yaitu implementasi sistem yang terintegrasi berhasil mendeteksi early warning pergerakan 48 jam sebelum kejadian minor failure. Nah, memungkinkan evakuasi personal dan peralatan. Tidak ada korban jiwa, downtime produksi minimal 3 hari. ROI sistem monitoring tercapai dalam 6 bulan operasi. Nah, kemudian ada best practice dan recommendation. Nah, prinsip stabilisasi ini untuk prinsip stabilisasi ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan investigasi geoteknik menyeluruh sebelum desain, seperti borehole, lab test, geophysical survey. Dan yang kedua, prioritaskan kontrol air sebagai langkah pertama dengan sering paling cost efektif.
Kemudian yang tiga, pilih metode sesuai kondisi spesifik site. Yang keempat, pertimbangkan kombinasi beberapa teknik untuk efektivitas maksimal. Yang kelima, implementasikan stabilitas progresif sejalan dengan kemajuan penambangan. Dan yang terakhir ada review dan update desain secara berkala berdasarkan performing monitoring. Kemudian selanjutnya ada prinsip monitoring, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, implementasikan monitoring sejak awal tahap penambangan. Gunakan kombinasi point measurement dan area monitoring. Review dan update secara berkala, serta training personal untuk interpretasi data dan emergency response. Yang terakhir ada dokumentasikan semua data untuk analisis jangka panjang. Kemudian terdapat safety culture juga. Nah, stabilitas lereng ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi membangun safety culture yang kuat, meliputi komunikasi terbuka antar departemen, regular inspection dan toolbox meeting, continuous improvement mindset, dan empowerment pekerja untuk report hazard. Kemudian ada compliance dan regulasi. Nah, pastikan kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia seperti yang tertuang dalam Kepmen ESDM tentang kaidah teknik pertambangan yang baik, kemudian standar slope design sesuai pedoman teknis, regular reporting ke otoritas terkait, dan dokumentasi lengkap untuk audit. Serta untuk future trends yaitu AI sekarang dapat digunakan untuk predictive analytics, automation dengan minimal human intervention, digital twins untuk simulasi skenario planning. Nah, simpulannya, stabilisasi dan pemantauan lereng adalah komponen integral dari operasi tambang yang aman dan berkelanjutan. Pendekatan terpadu yang menggabungkan multiple teknik stabilisasi dengan sistem monitoring komprehensif memberikan framework optimal untuk risk management atau manajemen risiko yang terjadi. Nah, poin kunci yang terdapat dari beberapa slide sebelumnya yang dapat saya simpulkan yaitu tidak ada solusi universal. Setiap tambang memerlukan, yang artinya setiap tambang memerlukan pendekatan customized. Kemudian kontrol air sering menjadi faktor terpenting dalam stabilitas lereng atau drainase air, itu sangat penting. Nah, teknologi modern seperti SSR, LIDAR, dan UAV drone ini telah mentransformasi kemampuan monitoring serta sistem early warning yang efektif dapat menyelamatkan nyawa dan aset. Kemudian continuous monitoring lebih cost efektif daripada reactive response, daripada pemantauan langsung. Kemudian integrasi multiple teknologi memberikan validasi silang dan reduce false alarm. Kemudian safety culture dan compliance regulasi sama pentingnya dengan teknologi, dan ROI system monitoring tercapai melalui prevention measure failures. Nah, terdapat pula 3 kategori metode stabilisasi yang sebelumnya saya sebutkan, dan terdapat lebih dari 7 teknologi monitoring yang sudah terintegrasi, serta 24/7 real-time continuous monitoring. Nah, berikut adalah sumber dan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini yang saya lampirkan pada daftar pustaka berikut.
Nah, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Mohon maaf. Saya akhiri presentasi dan pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.